حب سيدنا محمد حب سيدنا محمد الله يا ربنا حبنا حب سيدنا محمد حب سيدنا محمد الله يا ربنا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ba'asu li kitab Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Ibnu Athaillah keberkahan bagi kita dalam hidup ini, pemahaman kita makin bagus, makin disukai dan diridai Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya dalam rangka pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Athaillah, mana'aka an tad'a ma laisa laka mimma li makhluqin. Allah melarang engkau an tad'a ma laisa laka, untuk mengambil segala hal yang ada pada makhluk-makhluk Allah, mimma li makhluqin. Apabihu laka an tad'a washfahu wa huwa rabbul alamin. Lalu tentu saja, apakah boleh? Tentu saja tidak bagi engkau an tad'a washfahu wa huwa rabbul alamin, untuk mengambil, mengklaim sifat-sifat Allah itu sebagai sifat daripada dirimu, sedangkan Allah itu memiliki sifat sebagai Tuhan semesta alam. Jadi ini kalam yang ditulis oleh Syekh Ibnu Athaillah. Syekh Ibnu Athaillah ini punya guru namanya Syekh Mursi. Gurunya Syekh Mursi adalah Syekh yang dikenal dengan Abu Hasan As-Sajili. Syekh Abu Hasan As-Sajili. Syekh Abu Hasan As-Sajili ini hidup tidak sempat tertaut 50 tahun dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Meninggal wafat Syekh Abdul Qadir Jailani 50 tahun kemudian hiduplah Syekh Abu Hasan As-Sajili. Nah, kalam beliau ini mengetengahkan, ketahuilah kata beliau ringkasnya, Allah melarang engkau mengambil sesuatu milik para makhluk itu. Yalah, mengambil, ada makhluk itu punya sepeda, kita ambil, bolehlah? Tidak boleh. Ada makhluk itu, seseorang itu memiliki benda berharga, kita ambil benda berharga itu, bolehlah? Tidak boleh. Maka Allah melarang itu. Nah, bahasa lainnya adalah Allah melarang kamu mengambil. Atau kelebihan pada makhluk yang lain, kita akui diri kita.
ya kan? Misalnya Nabi Muhammad itu Al-Amin, sangat dipercaya. Lalu kita katakan diri kita Al-Amin, bolehlah? Tidak boleh, karena kita berarti mengambil sifat-sifat Nabi Muhammad. Tetapi mengikuti tidak apa-apa, tapi mengambil, membuat atribut, sedangkan kita sebenarnya tidak berhak atas demikian itu. Itu tidak dibolehkan. Maka menjadi pertanyaan, kata beliau, apakah boleh engkau mengambil sifat-sifat Allah subhanahu, mengaku-ngaku dengan sifat Allah, padahal itu sifat Allah, dengan makhluk saja dilarang, ya kan? Mengambil sifat makhluk saja dilarang, mengambil keadaan atribut makhluk saja dilarang, apalagi engkau mengambil atribut sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Minggu kemarin masih ingat kan? Dalam diri manusia ada sifat-sifat ketuhanan. Nah, sifat-sifat ketuhanan itu tidak boleh kita akui diri kita. Tidak boleh kita gunakan. Tidak boleh kita akui dari diri kita. Apa sifat-sifat Allah itu kemarin? Sifat-sifat Allah itu minggu kemarin sombong, angkuh, maha besar, maha hebat, ya kah? Itu sifat-sifat Allah. Itu tidak boleh kita akui pada diri kita. Lebarnya lagi, bahkan nanti lebih halus lagi, bahkan kita merasa melihat saja tidak boleh, karena melihat itu adalah sifat Allah. Mendengar tidak boleh, itu sifat Allah, sebenarnya lebih halus lagi. Jadi kalau kita melihat dan mendengar, kita sadari ini daripada milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kayak itu maksudnya beliau mengetengahkan daripada kalam ini. Coba kita lihat. Ai haramun alaika an tad'a syai'an laisa laka mimma utiya lil makhlukin. Itulah makna daripada mana aka antad'a malaisalaka, itu ialah engkau diharamkan, engkau dilarang keras oleh Allah antad'a say'an, untuk mengambil atribut sesuatu apapun dari makhluk ini, sedangkan itu bukan milikmu. Selama itu bukan milikmu, engkau tidak dibolehkan untuk mengakui itu merupakan milikmu. Mimma utiya lil makhlukin, yang sebenarnya itu diberikan juga bagi makhluk-makhluk yang lain. Minal amwali, seperti harta benda, ya, wasima ta'ala aduwan wa zulman, seperti mengambil harta benda. Jika engkau memaksakan untuk mengambil harta benda itu, banyak atau sedikit, namanya juga tetap mengambil. Maka saat itu engkau disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala udwanan wa zulman. Udwanan itu melampaui batas. Udwanan melampaui, engkau sudah melampaui batas dirimu. Wa zulman, dan itu kezoliman bagi dirimu. Subhanallah. Apabihu laka subhanahu wa ta'ala antad'a wasfahu wa huwa rabbul alamin. Ai payakunu. Nah, seperti juga engkau menjadikan dakwamu, da'aka, seolah-olah engkau mendakwakan zalika min a'zami zulmi wa asadil udwan. Engkau mendakwakan dirimu memiliki sifat-sifat ketuhanan, lalu engkau akui karena sifat Allah itu maha sombong, lalu engkau sombong dengan makhluk yang lain. Mungkin mentang-mentang engkau kaya saat ini, banyak uang, lalu engkau melecehkan manusia lain, engkau mengaku-ngaku sebagai orang kaya. Nah, misalnya di hatinya di Banjar nih, kira-kira di Banjarmasin ini aku aja yang kaya, misalnya di dalam hatinya. Tidak boleh. Yang seperti itu hanyalah milik Allah. Meskipun banyak uang, jangan mengucap. Sadarilah uang yang kita terima ini, rezeki yang kita terima ini semata-mata juga milik Allah. Jadi jangan merasa mengambil itu. Nah, ini bagusnya adab. Sampai di hati saja Syekh Ibnu Athaillah mengarahkan jangan sampai kita menyerupai itu Tuhan. Bisa jadi makhluk ini kalau tidak belajar seperti ini, mengaku-ngaku. Makanya jar Nabi dalam hadis, siapa yang sombong, siapa yang angkuh, kibrit,
atau sombong seperti tadi. Satu jarah saja. Sejarah itu apa? Sedebu. Sedebu lah. Sejarah itu satu debu aja. Selama-lamanya dia tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Nah, itu titah Allah sudah. Jadi surga itu tidak mau, meskipun kita sudah sholat 5 waktu, apalagi zakat, sedekah, beramal ibadah tiap hari, tapi di hati kita sombong, di jiwa kita sombong, Masya Allah, haram bagi seseorang masuk ke dalam surga. Nah, apalagi beribadat karena tapi banyak, sombong pulang. Nah, kacau lah. Sudah miskin, sombong lagi ya kelak. Nah, ini kacau, ya kah? Nah, ini tidak boleh. Nah, sombong juga dalam arti di sini tidak boleh meremehkan orang lain maupun benda. Jadi orang lain jangan diremehkan. Sudah, kita mengerti. Misalnya orang pindah bungol pintar, bah ini enteng aja nih, bungol pintar pindah bungol nih, pindah bodoh nih. Itu manusia, oke. Benda pun jangan kalau bisa diremehkan. Wah, ini tidak asli nih barangnya, wuyuh banar nih. Wah, jangan, usah diam aja. Atau kendaraan motor sering mogok dipakai. Ya kah? Nah, kita punya kendaraan misalnya sering mogok, lalu kita marah-marah, dasar motor jelek kata kita. Jangan juga. Betul itu benda, tapi itu juga makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Meremehkan pun kita, karena ketika orang meremehkan berarti dirinya merasa superior, merasa hebat dirinya. Iyalah, pada saat itu tanpa sadar tersir dia sudah sombong. Nah, jadi ada dua di sini. Ada yang terlihat, ada yang tidak. Nanti kita coba lihat di sini. Kalau mau pakai slide, nah, ya mau lah, udah mau. Nah, Pak, mau lah. Anunya batiin data. Nah, coba lihatilah di slide. Proses manusia hilang. Proses manusia nah, ya, proses di hati manusia. Di hati manusia itu, kalau Anda ingin tahu, dimulai dengan namanya ujub dulu. Ujubun. Nah, ujub. Ini pertama dulu. Sifat manusia itu adalah ujub. Ini dihapus. Nah, ujub. Ya kelak, ujub itu apa artinya? Merasa tersir. Ini timbul di hati. Dimulai dari sir, tegeretek, karena jahil. Karena jahil itu tidak belajar ilmu agama. Jahil. Ujub itu apa? Perasaan kagum. Ujub itu namanya kagum. Siapa yang dikagumi? Bukan orang lain, tapi kagum diri sendiri. Iyalah. Kayaknya aku nih Pak Alimnya di kampung nih, kayaknya aku ini sholat tahajud, kira-kira aku jadi kampung nih. Misalnya tuh ujub tuh, kayaknya ndak ada yang orang di kampung nih, ndak ada orang bisa beli motor PCX, berarti aku aja yang berduit nih, ya kah?
Adalah, itu sering bisa terjadi itulah. Nah, tapi orang lain tidak tahu, dirinya sendiri jadi hati itu, ujub. Setelah ujub ini, lahir sum'ah. Sum'ah itu apa? Sum'ah itu ingin didengar orang, ingin didengar. Sum'ah ingin didengar. Paham lah ya? Kayak apa caranya ingin didengar tuh? Misalnya ada kawan, Din, sini Din. Kayaknya aku jadinya yang punya PCX di kampung nih, motor PCX. Hijau Din, ujar benar. Nah, itu ingin didengar. Ya kah? Ingin apa lagi? Berteriak di kampung, ingin didengar. Teriak-teriak ya kah? Mengisahkan tentang diri, mengisahkan. Aku malam tadi sholat tahajud. Tidak biasanya aku malam itu sholat tahajud 20 rakaat. Nah, misalnya. Kalau orang biasanya kan 2 rakaat aja sholat tahajud, aku 20 rakaat. Misalnya. Itu namanya adalah sum'ah. Prakteknya di mana itu? Di hati aja itu prakteknya, bukan di mana-mana, tapi terkeluar di suara. Setelah ini Bang, doa. Setelah sum'ah itu nanti timbul lagi yang ketiga akibat sum'ah. Timbul lagi yang ketiga adalah riya. Tahu lah riya? Riya itu pamer sudah. Yalah, ditampakkan kepada orang lain bahwa diri kita memang bagus, diri kita hebat. Apa ditampakkan? Misalnya bisa main silat, ditampakkan dengan orang di kampung nih, aku aja yang punya bisa main silat. Di kampung ini aku aja yang banyak bersedekah. Baik itu amal kebaikan maupun bukan amal kebaikan. Nah, kita bukan bicara amal kebaikan atau tidak, itu lain lagi sudah. Ini sifatnya saja dilarang sudah, apalagi dia mengikuti perbuatan amal. Ini tidak ada urusan amal pun sudah dilarang ini. 3 sudah inilah. Yang ketiga, yang keempat, 3 sudah. Yang keempat namanya kibria. Kibria ini sombong. Nah, nangka 4 nih sombong nih baru terakhir. Lalu yang betapak dada tuh, iyalah. Tidak tahu lawan unda, jangan bahasa Banjar itu iyalah. Kalau tahu lawan unda lagi nih. Nah, ya kah? Kalau bahasa Indonesianya apa? Belum tahu dengan gue nih. Atau bahasa Betawi lah, belum tahu dengan gue nih. Baru mampus lo. Udah tahu dengan gue. Sombong. Udah tahu nih siapa sih yang kaya? Wah, siapa sih yang kaya di Banjar nih? Atau di kampung nih? Belum tahu ya. Gitu. Ini sombong. Ini adalah sifat-sifat ketuhanan. Namun yang disebut adalah kibria. Kibria ini sombong. Disebut juga dengan bator. Bator, sombong yang luas. Bator, sama tuh. Udah boleh ini. Ini sifat Tuhan nih. Sifat Tuhan. Namanya sifat dari sifat ketuhanan yang jelas. Yang bisa muncul pada diri manusia. Karena pada diri manusia ini ada sifat-sifat ini. Makanya kita harus tutup nih. Tidak boleh timbul pada diri kita. Tidak boleh ini timbul. Lalu yang harus timbul di dalam diri kita sifat apa? Sifat malaikat. Minta ampun, merasa banyak dosa, tidak merasa mampu, tidak merasa hebat. Nah, ini sifat-sifat yang sifatnya sifat daripada Allah Subhanahu wa taala, pribadi Allah. Ini pribadi Allah. Sehingga di dalam riwayat sifat pribadi Allah ini, nah,
selain sifat-sifat yang pribadi ini ada lagi sifat-sifat yang tadi itu melihat, ya kah? Melihat, mendengar, apalagi sami'un basirun, apalagi mendengar, melihat, apalagi sifat Allah merasa tunggal, rasa sendiri aja yang bagus, ya kah? Tunggal itu sifat Allah juga sebenarnya, atau sifat ahad Tuhan, atau sifat wujud Allah. Bahkan orang-orang ahli dekat dengan Allah tuh tidak boleh merasa ada wujud pun di dalam diri, supaya jangan menyamai sifat adanya Allah Subhanahu wa taala, sifat mendengar. Nanti pendalaman bagian itu. Ini dulu. Misalnya fa iza udiyat annaka gina au qadirun, misalnya engkau merasa gina, kaya, qadirun merasa kuasa, azizun merasa mulia, nah mulia ya juga, qawiyun merasa kuat, au alimun merasa mengetahui. Waduh, kama yaqa'u li ba'din nas, sebagaimana itu terjadi pada sebagian manusia, wajalika wa kana zalika min kabairi ma'asyil qalbi, itulah keburukan, kejahatan, dosa besar yang terjadi pada hati manusia. Nah, ini dalam fikih tidak ada, dalam kitab fikih tidak ada. Yang ini ada di kitab yang bersifat tasawuf, ini ada diajarkan. Nah, ini namanya membersihkan hati, tidak boleh ada kita seperti itu. Sifat-sifat ketuhanan. Wa min afhasul pawahis indal arifin, inilah sifat yang sangat jelek daripada sifat-sifat yang ada pada diri manusia, yang berbahaya, mencampakkan manusia pada tempat yang sehina-hinanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai ada sifat-sifat demikian itu. Dan terjadi wafi qalbil abadi, itu terjadi pada hati seorang hamba, bidu'a isya'in min ausyafir rububiyah li nafsihi i'tiqadan, itu terjadi pada kalimat-kalimat yang terucap atau tersampaikan di hati, di jiwa seorang hamba, berupa sifat-sifat Allah yang ada pada dirinya sebagai i'tikadnya. Sehingga di dalam hadis Nabi SAW mengatakan wafil hadis, al-kibriya ridai, sombong itu ridai. Rida itu ini rida, selendang. Nah, ini selendang. Katakanlah selendang sering diletakkan orang ini. Sombong itu, ujar Tuhan, ridai, kesombonganku. Nah, orang sombong, sifat sombong itu adalah sama dengan selendangku. Wal azamatu izari, wal azamatu ijari, keagungan itu ijari, tapi atau pakaianku, jar Tuhan. Jadi sombong itu, keagungan itu pakaianku juga. Selain selendang adalah pakaian. Subhanallah. Paman naza'ani wahidah minhuma, barang siapa yang jatuh atau mengambil dua sifat itu, merasa apa itu? Merasa sombong atau merasa agung, merasa muliakah, agungkah, atau sifat-sifat ketuhanan itu lainnya, minuma daripada keduanya, salah satu aja diambilnya, alqaituhu binar, aku pasti mencampakkannya ke dalam api neraka. Nah, ini minggu kemarin kita sudah mengenal sifat-sifat ketuhanan itu, ya kan? Jadi jangan sampai kita jatuh kepada sifat-sifat demikian. Palui waktu kecil. Nah, ini kadosa Tuhan, tidak perlu Tuhan, ini manusia bisa tersinggung. Palui waktu kecil, mak aja palui. Belikan pang mak handphone. Palui ini kan keluarga miskin, lain keluarga kaya lain, belikan handphone. Berapa aja mamanya? 5 juta mah 5 juta mah aja. Jar palui 5 juta mah aja. Iya kah aja. Tuh ambil duitnya jar mamanya di atas meja tuh.
Ambilnya palu ini ke atas meja. Pas di atas meja dicari-cari tidak ada. Mak ajar. Tidak ada, Mak. Di atas meja ini duitnya, uangnya 5 juta ndak ada. Nah, yang ada apa jar mamanya? Pulpen ada, nah itu pulpen jar, ambil kartu keluarga. Itu ada di atas meja tuh kartu keluarga. Terus apa pulpen non kartu keluarga? Coret nama engkau nak ajar. Coret nama ikam nak ajar. Di keluarga ini nak ajar. Paham lah pian lah. Langsung diusir mamanya. Paham kelapian? Kalau seseorang merasa sombong, merasa hebat, merasa alim, merasa kaya, merasa mulia, merasa melihat, merasa mendengar, merasa ada tertentu dengan kehebatan, mungkin seperti kisah palu itu, Anda akan dicoret oleh Allah daripada hambanya. Tak peduli Anda itu sholat 5 waktu, tak peduli Anda itu beramal ibadah apa saja dalam hidup ini. Subhanallah. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita terjadi seperti demikian. Mudah-mudahan kita maklum, jangan sampai terjadi seperti orang-orang yang belajar makin jahil. Adakah orang belajar bisa makin jahil? Sifat-sifat ketuhanan diakui dirinya, sehingga mengakibatkan dirinya lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia justru dicampakkan Allah ke dalam api neraka. Tapi guru ulun hafal Quran, biar hafal Quran tidak berguna. Apa ribuan hadis apa tidak berguna, ribuan hadis hafal. Kalau sifat sombong, perasaan mampu dan hebat, merasa alim, ini ada alim misalnya merasa alim, ada nol, bahkan minus seperti kasus palu tadi, dicoret daripada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita terhindar daripada sifat-sifat kibria dan sejenisnya, daripada sifat-sifat ketuhanan yang ada pada diri kita maupun yang tidak ada pada diri kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.